selamat berjumpa kembali Sobat Light of Perseverance. Video kali ini diambil dari pembahasan tentang mental health di TikTok, dan karena itu saya mohon maaf jikalau kualitas ataupun penampakan gambar dalam video ini kurang begitu menarik, tapi saya berharap bahwa isinya bisa bermanfaat buat teman-teman kaula muda semuanya. Selamat menikmati. Oke, baik Kak Se. Kita nih sebenarnya sudah banyak, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikasih sama teman-teman nih Kak. Tapi mungkin pertama-tama mereka juga perlu kenal Kak Se juga. Tadi sempat saya kasih tahu kalau pemateri tamu kita, narasumber kita hari ini adalah putri dari Pak Rektor Undana. Saya sempat spill sih. Jadi perkenalan lebih detailnya saya silahkan ke Kakak Se. Oke. Selamat malam Kak Santi dan kakak semua. Perkenalkan, saya Sherlinda Sanam, biasa dipanggil Sherly. Saat ini kesibukan saya seorang psikolog klinis, dan juga seorang dosen di Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Undana. Kegiatan sehari-hari selain mengajar bersama mahasiswa, tapi juga berpraktek sebagai psikolog klinis, baik itu di layanan psikologi terpadu di Undana dan juga di Biro Psikologi di CP Growth. Lalu juga ada di NGO, di Rumah Harapan Gemit, dan ada di beberapa. Intinya ketika diminta, kami selalu siap untuk melayani sebagai psikolog klinis. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Saya bilang bahwa narasumber kita akan sangat knowledgeable ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua pasti akan terjawab dengan yang sangat memuaskan. Untuk berikutnya mungkin saya minta Kak Willy lagi, perkenalkan diri. Kak Willy sudah siap Kak? Tuh masih cari tempat charger. Halo Kak. Malam Kak Santi, malam Kak Sherly. Malam Willy. Malam My Kak voice Willy. clear kok Kak? Clear Kak. Saya lagi di cafe, sorry tadi di jalan dan belum sempat sampai rumah. Sekarang masih coba masuk Zoom. Good night Kak Sherly. Good night Ibu Psikolog. Bye. Sebelum saya tanya-tanya, mungkin Kak Willy juga bisa perkenalkan kakak. Oke, beta mulai perkenalan ya Kak. Bepu suara jelas ya Kakak? Jelas. Beta Willy, seperti yang tadi sudah disebutkan bepu nama. Beta sudah tahu beta apa, tapi mungkin beta beberapa tahun belakangan ini memang bergerak di isu kesehatan mental dan banyak bertanya-tanya di kakak psikolog Kak Sherly juga, banyak berdiskusi, dan kalau misalnya bingung biasanya langsung bertanya di teman-teman IPK HIMSI, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia NTT. Jadi I don't know if I'm an activist or not. Jadi memang beberapa tahun belakangan akhirnya serius di isu mental health, dan kemarin di Sumba Barat Daya, khususnya di IASBD itu menangani proyek tentang psikososial. Jadi teman-teman difabel psikososial atau teman-teman penyintas gangguan mental dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu sih Kak, mungkin sekarang lagi gaung-gaungnya tentang mental health because of recently beberapa tahun ini kan ketemu tahu isu yang tentang kesehatan mental di NTT lagi naik-naiknya. Jadi dan memang banyak juga kerja-kerja dari contohnya teman-teman UPK HIMSI yang serius di isu itu, yang banyak juga melakukan program dan advokasi seperti itu. Itu sih Kak, perkenalan singkat beta. Baiklah, luar biasa. Ini anak-anak muda juga harus belajar dari Kak Willy ini. Dia sampai bingung dia disebut apa, karena saking banyaknya talenta yang dia miliki, dia bergerak di banyak bidang sampai bingung mendeskripsikan dia apa. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kak Ase dan Kak Willy yang masih mau bergabung di sela-sela kisah padat. Orang-orang hebat dua-duanya ini nih, yang sangat rendah hati ketika saya minta tolong, mereka berdua bersedia untuk berbagi bersama kita teman-teman ya. Jadi silakan terus ketik pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sambil menunggu, ada 4 pertanyaan tadi, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya yang ingin tanya duluan nih ke Kak C dengan Kak Willy. Siapa yang mau jawab duluan, nanti terserah kakak berdua. Nah, ini pertanyaannya nih mulai dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari saja. Nah, Kakak tiba-tiba nih kan kita kalau lagi tidak beraktivitas apa-apa nih, kadang-kadang tiba-tiba rasa sedih, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Nah, kira-kira itu kenapa? Mungkin mulai dari Ibu psikolog dulu Kak, bisa dijelaskan mungkin itu kenapa ya?
Oke, berarti Kak Santi pertanyaan tadi adalah sebenarnya apa namanya tidak ada masalah apa gitu. Dirasanya tidak ada masalah apa. Tiba-tiba sedih, Kayak rasa sedih tiba-tiba. rasa sedih tiba-tiba. Namanya kita nih manusia nih punya berbagai macam emosi perasaannya, di positif, kebahagiaan, rasa sukacita, gembira, kepuasan, itu emosi positif. Emosi negatif kan seperti sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Emosi negatif kadang itu emosi atau perasaan-perasaan tersebut itu bisa datang tanpa ada peringatan gitulah. Kan ada yang bilang emosi manusia itu seperti cuaca lah di langit, seperti cuaca di langit. Kadang dia tiba-tiba dia bisa muncul awan hitam, tiba-tiba langit cerah nih. Lihat di luar cuacanya bagus, panas lah begitu. Tapi tiba-tiba dia bisa langsung mendung, tiba-tiba bisa langsung gelap dan langsung hujan. Kalau kita melihat kita pun perasaan sebagai manusia tuh layaknya sebagai seperti cuaca di luar, kita sudah bisa lebih berdamai dengan itu. Bahwa kadang wajar saja kalau tiba-tiba kita merasa sedih. Kadang kita tiba-tiba mungkin teringat lagi sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuat kita marah. Langsung emosi yang awalnya bahagia, senang, tiba-tiba langsung sedih, langsung down. Jadi ya ketika kita sudah bisa berdamai dengan itu, kita melihat itu sebagai emosi yang datang dan pergi, kita sudah menjadi terlalu tergantung atau sangat dipengaruhi oleh itu emosi-emosi gitu kan. Jadi mungkin itu penjawaban bahwa kadang sesuatu atau emosi itu bisa berubah tanpa kita sendiri bisa menjelaskan gitu. Tapi kalau misalkan kita merasa bahwa emosi ini kok terlalu cepat untuk berubah terus menerus dan itu drastis berlangsung dalam waktu yang sangat cepat, tidak ada salahnya untuk konsultasikan ke profesional, misalnya psikolog, psikiater. Jadi kalau tiba-tiba sedih tapi tidak terlalu cepat pergantiannya, itu berarti masih normal ya Kak? Ya, dan bisa dikatakan itu wajar. Wajar ya. Kadang manusia seperti itu kan. Kita otak ini kan sangat luar biasa toh, kayak super komputer lah orang bilang. Kadang dia cara bekerja tuh kadang kita sendiri tidak mengerti. Tiba-tiba ada memori ingat kah? Tiba-tiba kayak rasanya biasa, tapi tiba-tiba kok jadi sedih. Wajar. Tapi kalau misalnya kita sangat terganggu dengan itu, tidak ada salahnya untuk dengan profesional. Siapa tahu ada deeper problem atau sesuatu belum resolve, sesuatu belum terselesaikan yang bahkan kita sendiri tidak sadari. Di alam bawah sadar mungkin memori-memori yang direpress bisa jadi. Tapi tidak selalu seperti itu. Baik. Kalau teman-teman bisa chat di kolom chat, kalian bisa dengar dengan jelas apa yang dijelaskan oleh Kak Se atau tidak. Soalnya kalau tadi kayak memang agak sedikit yang bagian-bagian akhir tuh Kakak hilang-hilang sedikit-sedikit, cuman masih bisa terdengar sih. Nah mungkin Kak Willy ada mau ditambahkan Kakak Willy? Ini sih Kak, kalau beta pengalamannya memang kalau beta sih merasa kayaknya semua orang pasti pernah merasa begitu ya Kak, yang kayak tiba-tiba perubahan mood begitu tuh, maksudnya pasti pernah. Tapi sama kayak yang tadi Kak Se jelaskan begitu, kalau misalnya memang terjadi yang tiba-tiba drastis atau sesuatu yang sampai di mungkin level mengganggu ya Kak Se, jadi level yang benar-benar sampai mengganggu baik secara diri sendiri ataupun mengganggu orang sekitar ketong, mungkin itu yang sebaiknya langsung teman-teman pergi dan memvalidasi ke yang ahlinya begitu. Tapi kalau selagi masih wajar, masih normal, tidak mengganggu, ya mungkin itu semua orang merasakan hal tersebut begitu. Semua manusia merasakan hal tersebut. Itu sih Kak, kalau beta pengalamannya pasti pernah, karena beta juga masih manusia sih, jadi masih merasakan itu. Kayak tiba-tiba ada marah-marah nih, mungkin ada emosi di hutan, tiba-tiba langsung tenang, enak. Atau pokoknya kayak lagi di hutan, lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada yang datang putar speaker aktif di tengah hutan, ada camping. Nah itu kan sangat mengganggu, tuh itu mood juga kan. Ini manusia dong, ini kata datang kok mau cari ketenangan, dong datang beribut di sini. Ya itu sih Kak pengalaman, tapi masih yang konteks menurut beta masih yang wajar gitu. Oke, baik Kak Willy.
Nah, di sela-sela saya bacakan pertanyaan yang saya siapkan, saya juga ingin baca pertanyaan yang tadi sudah sempat ditanyakan sebelum Kakak. Ada pertanyaan begini dari Kakak Mercy, katanya, kenapa Ibu kalau saya mau posting sesuatu di sosial media, saya kayak ada perasaan cemas, apakah harus terus posting atau tidak jadi posting. Kadang-kadang posting foto no caption karena takut nanti dinilai negatif sama orang-orang yang lihat postingan itu. Nah, kira itu kenapa, Kak? Terus bagaimana menyikapi masalah seperti itu? Kak Willy silakan, pembuat konten. Yang tentang konten nih Kak. Kak Santi coba ini apa dia punya inti pertanyaan apa Kak? Beta bukan konten kreator juga, tapi beta lagi belajar menjadi konten kreator. Hanya bukan yang profesional, tapi beta bagi pengalaman ya Kak. Akhirnya untuk sosial media bagi beta pandangan orang lain, persepsi orang lain itu sesuatu yang tidak bisa beta kendalikan begitu Kak. Tapi memang penting juga ketong memperhatikan apapun yang ketong posting di sosial media, karena di zaman sekarang ini kan bukan cuma orang-orang dewasa yang pegang HP Kak, maksudnya anak kecil kayaknya TK justru pegang HP. Jadi ya beta juga sering kasih tahu di teman-teman kalau bahkan ke contoh dong lagi mabuk-mabukan di gang nih, tiba-tiba dong posting story. Nah yang lihat dong punya story itu dong punya adik-adik yang masih SMP, SMA, dan dong akan melihat itu sebagai sesuatu yang keren dan mungkin dong akan mencontohi itu. Nah tapi kalau misalnya ke contoh misalnya Kak punya postingan yang menurut Kakak sendiri itu bisa memotivasi atau memberikan hal yang positif, ya kenapa tidak diposting begitu. Kalau misalnya Kakak punya rasa kecemasan akan pandangan orang lain, menurut beta mungkin Kakak bisa lebih menyadari bahwa itu tuh di luar kendalinya Kak. Jadi Kak tidak akan pernah bisa mengontrol pandangan atau apapun yang di luarnya Kak. Begitu tuh mindful banget, stoik banget. Pokoknya itu sih Kak. Mungkin yang beta tangkap dari Kak pertanyaan tentang itu, tentang pandangan orang lain itu sesuatu yang pun Kakak bisa kendalikan. Jadi ya whatever ya, kalau mau dibilang ya itu sedih dalam bersikap bodoh amat tuh, itu buku penting sih Kak, coba baca. Itu sih Kak. Kak Serdi mungkin menambahkan dari segi teori mungkin. Oke Kak, saya mungkin bisa ditambahkan dari segi psikologisnya itu kenapa sampai ada perasaan begitu. Sama Saka, pokoknya beta setuju dengan ini Willy pun kata-kata tadi. Pikir semua orang pun pendapat kepada ketong tuh nanti ketong yang jadinya cemas sendiri, ketong yang jadinya stres begitu. Jadi jangan sampai orang punya persepsi terhadap ketong tuh membatasi ketong melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang ketong sukai lah gitu, karena sampai kapanpun ketong tidak akan bisa mengontrol semua orang punya pandangan terhadap ketong pun diri. Nah yang ketong bisa kontrol hanya ketong pun diri sendiri gitu. Kalau memang hal yang Kakak mau posting, yang Kakak mau tunjukkan itu hal yang baik, hal yang Kakak sukai, hal yang bermanfaat, just do it. Mungkin itu beta itu Saka. Berarti intinya bahwa menurut dari Kak C dan juga Kak Willy, kalau selama itu positif, tidak usah takut apa yang orang pikirkan, karena orang yang tidak menyukai kita selamanya tidak akan menyukai kita meskipun kita lakukan beribu kebaikan. Tapi orang yang suka kita buat kesalahan pun mereka akan tetap suka kita. Nah itu kayaknya pertanyaannya nih agak mirip juga dengan pertanyaannya Kakak Wiwin tadi, bahwa dia bilang dia juga sering merasa cemas kalau lagi posting masak-masakan di sosial media kayaknya. Jadi jawabannya sudah sama itu ya Kak Se? Kurang lebih intinya bisa sama ke situ Kak. Baik Kakak, Nek bilang terima kasih buat Kakak berdua yang sudah menjawab. Kak Santi, ya? kita mau bahas tentang yang itu, posting makanan. Seru sih. Oke, boleh. Sedikit mungkin. Beta pernah diskusi dengan teman tentang postingan makanan. Jadi sampai ada statement yang bilang, beberapa teman kasih tahu bilang kadang mungkin ketong posting makanan itu ketong sudah sadar ada orang lain di luar sana yang mungkin dong susah mendapat makanan, atau kayak ketong posting makanan enak begitu, ketong sampai sadar ketemu orang-orang yang nonton story itu ada orang-orang yang dulu lagi susah struggle dengan mencari makan begitu. Jadi itu tuh, tapi ini menarik sebenarnya. Beta sendiri masih yang kayak akhirnya cukup hati-hati dalam posting, kayak lagi mau posting makanan enak, karena beta juga berteman dengan banyak orang yang tinggalnya di remote area kan, anak-anak yang di desa, dan apakah beberapa teman pernah ngomong begini, mungkin ini bisa saja itu men-trigger orang-orang ke rasa iri, perasaan yang kayak ini satu enak lah di gaya hidup, kayak
pokoknya begitu. Nah, beta mau bertanya ke Kasih, sih menurut Kasih kemana itu? Kayak ketemu memposting apa ya, ketemu punya gaya hidup yang wow, atau ketemu punya contoh kayak ketemu lagi di restoran, ketemu posting makanannya enak begitu, dan tiba-tiba ada ketemu teman-teman yang dong sendiri lagi struggle. Nah, apakah ketemu bisa lebih wise atau tidak memposting hal-hal seperti itu, atau ketemu posting saja dan ya I don't give a fuck to the kind of people begitu? Menurut Kasih pandangan secara psikologi sih Kak itu. Kalau beta kemana? Kalau melihat fenomena seperti itu, maksudnya susah juga ya kita mau mengontrol orang punya pandangan atas apa yang kita posting. Kalau beta memposisikan diri sebagai orang yang kurang berkenan dengan sesuatu yang orang lain posting. Misalnya Will posting makanan nih, terus beta nih ada kelaparan. Apa yang beta lakukan, beta akan mute Will itu story. Begitu. Jadi lebih kepada ini soalnya bisa satu pihak saya, maksudnya yang posting atau yang melihat harus dua-dua begitu beta ya. Kalau memang lu merasa nyaman melihat orang pun dia postingan apa yang dia posting terus, so why you chose to watch their story all the time, misalnya begitu. Jadi kalau dari pihak beta sendiri, kalau misalnya beta tidak nyaman, ya sudah beta unfollow atau ban. Terus kalau misalnya beta memposting sesuatu yang dianggap bisa men-trigger orang lain, mute saya itu orang, hide. Mungkin untuk masing-masing orang punya solusi beda ya. Tapi kalau dari pandangan sendiri, ya mana win-win. Kadang ada orang yang pikir masa bodoh, memposting apa yang dia suka. Tapi ya kadang ya itu kota pilihan pribadi sih. Begitu. Jadi ya. Ya, berarti sama beda. Iya, yang beta bukan, maksudnya yang beta terapkan sama kayak Kasih sih selama ini kayak beta juga, makanya itu waktu itu topik itu tuh cukup panas beda dengan teman, ketemu bukan sampai diskusi, ketemu berdebat kayaknya karena dia pun teman marah, awalnya dia marah karena dia bilang dia lihat dia story ini selalu yang tentang senang-senang, tapi bilang ya mungkin beta mau sedih-sedih dan bekas naik di story kan, maksudnya mungkin dia pun kesusahan bekas naik di story kan, pasti yang tentang dia senang-senang. Dan setuju sih, maksudnya akhirnya memang dia punya WA pun beta mute semua story, hanya cuma story keluarga atau dengan orang-orang yang beta rasa dia punya story itu memberikan trigger positif untuk beta sendiri. Ya benar, setuju. Thank you Kasih, thank you. Lanjut Kak Santi. Kebijaksanaan dari masing-masing pengguna menurut beta namanya sosial media nih, semua orang ada di situ dengan berbagai macam watak dan sikap, tinggal ketong yang masing-masing kemana bersikap terhadap itu. Kalau kau suka, kau ada pilihan untuk memute, unfollow, blokir dan sebagainya. Jadi kalau beta sih menyarankan itu, kayak Willy pun judul buku yang tadi kasih saran, semi untuk bersikap bodoh amat. Terima kasih kakak berdua. Jadi bersikap bodoh amat nih bukan berarti kita tidak berempati, tapi juga supaya semua pihak juga bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kalau memilih untuk menggunakan sosial media ya berarti harus siap untuk menerima konsekuensi bahwa akan ada hal-hal yang men-trigger, hal-hal yang akan mengundang dan menguji iman kita gitu. Jadi kalau memang kita merasa tidak kuat untuk melihat sesuatu, kita juga harus punya inisiatif untuk mungkin hide, tadi Kak saya bilang hide story-nya begitu. Jadi sepanjang kita pakai media sosial bukan hanya makanan, ada juga cobaan-cobaan lain kan di situ. Tapi kitanya yang harus kayak tadi Kak Sherly bilang juga bijaksana. Kita filter mana yang mau kita tonton dan mana yang tidak. Ibu, ada pertanyaan dari kakak Ana yang terlewat. Oke, baik Gavi. Bisa share ulang itu yang biar saya baca saja kok. Oke, baca. Ya, dari kakak Ana itu pertanyaannya bilang begini. Bagaimana cara menentukan harus ke psikolog atau psikiater saat alami depresi? Kalau lagi alami depresi, memilih pilihan yang lebih tepat itu psikiater atau psikolog, Kak? Beta duluan nih Kak. Oke. Kalau beta secara pribadi dan berdasarkan pengalaman sih Kak, menurut beta psikolog. Karena alasannya beta mungkin alasan pribadi, karena ke psikolog itu mungkin kebanyakan teman-teman di zaman sekarang itu mereka kan sangat cepat sih, kayak Kak Sherly kayak self diagnose begitu. Mungkin benar-benar mereka merasakan gangguan, adanya masalah atau gangguan mental itu. Tapi kalau menurut beta
beta secara pribadi beta lebih kepada psikolog duluan, terus mendapatkan CBT atau terapi kognitif itu. Karena kalau langsung ke psikiater biasanya langsung secara medis ya kak, secara istilah terapi obat seperti itulah. Tapi menurut ya dua-duanya sama saja sih menurut beta kak. Tapi kalau yang zaman now ini, yang zaman sekarang ini kebanyakan mungkin mereka masih memiliki masalah mental, bukan gangguan mental. Tapi kalau baru memiliki masalah mental itu sarannya beta mending ke psikolog dulu biar mendapatkan CBT itu kak. Itu sih kak menurut beta. Kak, saya mungkin bisa melengkapi. Makasih Kak Willy. Oh ya, terima kasih Kak. Jadi pertanyaannya kan kalau mengalami depresi sebaiknya ke psikolog dulu atau psikiater dulu. Mungkin saya jelaskannya lebih kepada latar belakang kedua profesi itu ya. Kalau psikolog itu lulusan dari S1 psikologi. S1 psikologi yang sudah menjalani pelatihan untuk menjadi psikolog. Nah, kalau psikiater itu latar belakangnya dari S1 kedokteran yang akhirnya mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Jadi memang kita lihat latar belakang background dua profesi ini berbeda. Nah, kalau seperti yang tadi Kak Willy sudah bilang, kalau ke psikiater penanganannya mungkin akan berbeda dengan psikolog. Kalau psikiater biasanya memberikan juga pasti ada keterampilan konseling, keterampilan terapi, tapi juga dia lebih kepada fokusnya lebih kepada farmakoterapi ya, obat-obatan begitu. Kalau psikolog memang keterampilannya atau skillnya ada di bagian melihat bagaimana dinamika psikologis seseorang gitu. Jadi yang kami gali biasanya itu ya banyak hal begitu, sehingga bagaimana kita melihat seseorang itu secara whole, secara menyeluruh begitu. Bagaimana kita membangun dinamika psikologis, menjelaskan ini penyebabnya dari mana, akar masalahnya dari mana, sehingga akhirnya bisa timbul itu tadi gangguan mental. Nah, kalau pertanyaannya harus ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu, itu biasanya dua profesi ini saling bekerja sama. Itu kalau misalkan ketika datang ke psikolog terlihat bahwa ini tidak bisa hanya ditangani dengan terapi saja, psikoterapi saja, tapi sepertinya membutuhkan obat-obatan. Misalkan dia ada gangguan tidur yang sudah sangat parah, ada gangguan yang sifatnya sudah neurologis, itu biasanya memang psikolog akan merujuk ke psikiater supaya ada pendampingan dari segi obat, dari farmakoterapi, tapi juga lebih baik lagi kalau juga didukung dengan terapi, psikoterapi dari psikolog, begitu kan. Jadi memang dilihat berdasarkan kebutuhan dan kira-kira terapi atau pengobatan apa, treatment apa yang paling pas untuk si orang tersebut, untuk klien ini, gitu Kak. Jadi sebenarnya ini dua profesi yang bisa untuk saling bekerja sama, tergantung kebutuhan dari pasien atau klien. Oke, baik, terima kasih. Saya yakin itu jawabannya sudah sangat-sangat memuaskan. Nah, sebelum kita sampai ke Melsi, ada pertanyaan lagi, terus dari kakak pegawai BUMN ada pertanyaan lagi. Mungkin saya coba sampaikan pertanyaan yang sebelum masuk tadi, ada pertanyaan dari Gmail. Katanya begini Kak, kenapa kadang-kadang kayak agak sedikit cemas begitu kalau mau memulai mengerjakan sesuatu atau memulai kayak melakukan hal-hal kecil, misalnya mungkin bertanya atau berbicara di depan umum begitu. Dia kadang merasa cemas. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi kecemasan? Cemas muncul ketika tadi Kak, berbicara di depan umum untuk bertanya, memulai sesuatu ya. Iya, memulai sesuatu yang baru, kerjakan sesuatu. Bagaimana cara menghadapi? Biasanya kita sadari dulu sebenarnya penyebab cemasnya itu apa. Terkadang cemas itu kan emosi ya, perasaan. Itu muncul dari apa? Dari pikiran. Ada pikiran-pikiran yang mengganggu, pikiran-pikiran yang kita katakan biasanya kurang adaptif, akhirnya mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi emosi kita, sehingga itu tadi menjadi tidak nyaman, menjadi akhirnya ketika cemas biasanya perilakunya apa? Akhirnya menarik diri, tidak berani untuk maju ke depan, tidak berani untuk tampil di depan umum gitu. Jadi pertama kita sadari dulu penyebab cemasnya itu apa sebenarnya. Apakah saya takut gagal
Apakah saya takut kalau orang-orang itu akan mengolok-ngolok saya? Apakah saya takut akan dipandang jelek oleh orang lain? Kita cari akar permasalahannya dulu itu. Itu in a long term itu ya. Biasanya kalau dalam konseling, dalam ruang konseling dengan psikolog, biasanya kita cari dulu itu akar permasalahannya apa dari cemas itu. Kalau bicara tentang bagaimana cara mengatasi, mungkin kakak yang bertanya boleh baca-baca mengenai teknik mindfulness. Bagaimana mengontrol pernafasan, box breathing, lalu ada berbagai macam teknik. Ada teknik grounding, box breathing, yang semuanya itu sebenarnya mengarahkan kita untuk be mindful, untuk memperhatikan nafas kita, untuk memperhatikan here and now kalau bahasa teknisnya ya. Di sini kita mengarahkan tubuh kita untuk berada di sini dan sekarang. Mengatur nafas, menarik nafas, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, supaya apa? Supaya oksigen itu mengalir dari atas, dari kepala sampai di kaki, membuat lebih rileks, membuat kita lebih tenang begitu. Lalu boleh ketika kita sudah lebih tenang, kita kita berikan penguatan, afirmasi positif pada diri kita bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya akan mengatasi tantangan ini. Jadi pikiran-pikiran yang negatif yang berkecamuk dalam pikiran kita ganti dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberikan semangat dan energi pada diri kita. Singkatnya begitu. Kalau ingin trik cara supaya kita bisa mengatasi cemas itu. Tapi in a long term, biasanya kita gali dulu sebenarnya saya cemas itu kenapa. Karena jangan salah, orang perfeksionis, orang yang sangat perfeksionis, ingin semuanya perfect, itu juga rentan untuk dia mengalami kecemasan yang tinggi. Bisa jadi karena dia juga takut bahwa apa yang dilakukan itu gagal, takut dinilai jelek karena selama ini sudah terus perfect, akhirnya membatasi dia untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan salah, orang perfeksionis biasanya kecemasannya juga bisa jadi tinggi. Jadi ya dicari tahu dulu cemasnya itu sebenarnya pikiran-pikirannya apa, gitu, penyebabnya apa. Oke, baik Kak. Kak Willy mau ditambahkan? Beta sangat setuju dengan Kak Shirley, apalagi khususnya tentang belajar mindfulness itu teman-teman. Jadi beta juga salah satu yang sampai sekarang masih mempelajari teknik mindfulness ini, dan walaupun baru saja belajar dan masih terus belajar, beta merasakan dia punya manfaat yang sangat luar biasa. Apalagi terkhusus kecemasan itu sendiri, teman-teman. Jadi kenali juga ke alasan kenapa teman-teman cemas, dan mungkin yang beta mau tambahkan terkait tentang bagaimana teman-teman mindful juga dalam menerima setiap emosi teman-teman. Jadi simpelnya mungkin saat teman-teman merasa cemas, jangan melawan rasa cemas itu. Teman-teman terima dan menyadari, sama kita dikasih dibilang apa alasan kenapa teman-teman cemas, apa yang membuat teman-teman rasa cemas, terus merefleksi lagi dan menerima itu. Karena semakin kita melawan, mungkin semakin kita melawan ini perasaan, ini emosi, beta rasa itu malah semakin parah, membuat dia semakin parah. Itu sih yang beta tambahkan, Kak. Thank you. Baik Kakak berdua, terima kasih banyak. Kak Gavin bisa karena Kakak yang catat pertanyaannya, Kakak yang tahu urutan-urutannya, bisa dibacakan pertanyaan berikut. Oh iya, baik Ibu. Tadi ada Kakak Ardityo yang ada di sementara naik. Ini bisa langsung sampaikan pertanyaannya. Iya, saya tadi mau ketika tapi ternyata dibatasi. Oh, sorry. Iya Kak, mungkin sebelumnya salam kenal, saya Ardito, saya dari Sumba. Jadi begini Kak, saya kebetulan saat ini kerja juga di salah satu isu kesehatan mental. Fokusnya memang fokus proyeknya adalah rehabilitasi berbasis masyarakat. Nah, tadi saya sangat senang sekali, walaupun online gini. Jadi saya sering mendapatkan, karena saya kerja di isu ini Kak, saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin saya pribadi pun juga merasakan bahwa mereka sering bertanya, bagaimana sih untuk merasa tidak pura-pura baik-baik saja. Jadi merasa paling kuat, merasa paling saya kan baik-baik saja, kesehatan mental saya aman. Namun ketika dalam beberapa situasi bingung gitu, mau ke psikolog tapi bingung mau mulai dari mana gitu Kak. Jadi mungkin tips sih supaya kalau mau ke psikolog ya ke psikolog aja gitu, jangan ragu-ragu gitu Kak. Mungkin itu saja pertanyaannya Kak. Baik Kak Ardityo, Jawab langsung. nanti. Mungkin Kakak langsung. Oke, baik, terima kasih
pertanyaannya Kakak Ardito, merasa bahwa sedang baik-baik saja, tapi sebenarnya butuh konsultasi ke psikolog. Nah, dari itu saja tuh sebenarnya sudah menunjukkan bahwa deep down ketong tuh ada menerima sinyal dari ketong pun diri sendiri, kok bisa ketong pun alam bawah sadar, bisa ketong punya kesadaran sendiri itu bahwa sebenarnya ada something wrong, ada something yang perlu untuk diselesaikan gitu. Nah, jadi percayalah bahwa kita punya diri, baik itu kita pun fisik, kita punya mental, alam bawah sadar itu bisa sekali memberikan sinyal kepada kita punya diri bahwa something is not right. Sama seperti kalau kita pun fisik, tanda-tanda sakit ya Kak, misalnya kita sudah demam nih, itu tandanya bahwa ada virus mungkin. Ada virus dalam ketong pun tubuh dan ketong punya antibody sedang berusaha untuk melawan itu. Sama juga dengan ketong punya mental, dengan ketong pun kesehatan psikologis ya. Kadang ketong punya alam bawah sadar, ketong punya diri sendiri ini dengan caranya sendiri memberikan ketong sinyal bahwa ketong sedang tidak baik-baik saja. Apa yang bisa dilakukan saat itu ya silakan, sangat terbuka sekali kesempatan untuk boleh sekali konsultasi dengan psikolog, konsultasi dengan profesional, karena kita jangan tunggu sampai kita punya levelnya itu sudah sampai ke gangguan mental baru kita mau konsul, baru kita cari treatment gitu. Tapi kenapa tidak kita cegah sedini mungkin ketika dia masih pada tahapan masih permasalahan atau gangguan hidup sehari-hari yang mengganggu kita punya mental. Baru sampai ke tahap yang ya level stres yang masih bisa tertangani tapi butuh pertolongan. Lebih baik mencegah. Sangat dianjurkan. Kenapa harus tunggu sampai sudah levelnya parah dulu baru kita mau konsultasi? Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Baik Kak, berarti itu yang termasuk yang anak-anak zaman now bilang toxic positivity ya Kak. Kita selalu berusaha bilang bahwa itu biasa, hal biasa, tidak ada masalah. Kak Willy mau tambahkan atau bagaimana? Beta mungkin tambahkan sedikit terkait cara mengaksesnya atau di mana kita bisa mencari tempat atau wadah yang benar-benar teman-teman bisa mengakses psikolog atau psikiater itu sendiri. Kalau psikiater mungkin masih, apalagi for your information, Kak Ardito ini di project yang dulu beta di project di Sumba itu. Jadi ya makasih untuk pertanyaan Kak Ardito. Mungkin kalau beta paling gampang untuk mengakses itu teman-teman bisa cek di IPK HIMSI, itu Ikatan Psikolog Klinis IPK HIMSI NTT. Jadi KSE juga salah satu di dalamnya dari beberapa teman-teman psikolog yang ahli di bidangnya dan juga asli orang-orang NTT. Jadi untuk teman-teman yang mau mengakses psikolog, akses ke ahli yang benar-benar paham akan masalah mental, gangguan mental itu bisa langsung cek di Instagram. Itu nanti ada juga WhatsApp dan sebagainya di situ. Itu Sasika yang ingin ditambahkan. Tapi benar, saya setuju sekali dengan yang tadi Kak Asir disampaikan. Jangan menunggu sampai parah teman-teman. Kalau sudah merasa mengganggu, pokoknya teman-teman yang bisa merasakan sendiri. Kalau sudah merasa ini mengganggu, sebaiknya pergi dan periksa. Thank you. Oke, makasih kakak berdua, luar biasa, hebat sekali ya. Nah, saya tidak mau panjang-panjang menyimpulkannya. Intinya saya percaya teman-teman semua sudah memahami dengan sangat jelas. Saya langsung kasih kesempatan ke Kak Abel. Kak Abel sudah naik ke sini, mungkin mau langsung tanya ke kakak berdua. Silakan Kak Abel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Ya, perkenalkan aku Beta Abel. Tadi Beta sempat ketik juga pertanyaan yang Beta mau tanyakan, tetapi dibatasi. Yang ingin Beta tanyakan tuh, Kak, Beta sekarang lagi di posisi yang beberapa hari terakhir ini tiba-tiba merasakan cemas. Nah, kecemasan itu berujung pada GERD yang kambuh. Nah, apakah hal yang Beta alami ini masih di taraf wajar? Kecemasan itu tuh dia tidak tergantung. Kadang Beta cemas lagi sementara nyetir, Beta tiba-tiba merasa cemas, takut terjadi kecelakaan atau apa, tiba-tiba langsung GERD-nya kambuh. Apakah itu masih dalam taraf wajar atau tidak, Kak? Untuk pandangan seorang psikolog, mungkin itu, Kak. Bisa langsung dijawab ya, Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Soal kecemasan yang berujung pada GERD ya Kak. Jadi itu mungkin penjelasannya mungkin ini. Stres itu bisa memunculkan berbagai reaksi pada tubuh kita. Ketika kita stres, ada hormon stres, kortisol yang rilis dari tubuh dan itu bisa mempengaruhi kita punya
organ-organ tubuh yang lain. Salah satunya itu lambung ya. Makanya mungkin ini perlu melihat kembali kayaknya kalau GERD terus-menerus begitu kayaknya di setiap saat, bisa jadi mungkin stres. Atau bisa jadi karena faktor-faktor lain juga. Bisa jadi karena setelah makan langsung tiduran misalkan, atau bisa jadi dari segi-segi fisik yang lain, dari mungkin berat badan dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Tapi kalau memang kakak merasa bahwa GERD itu muncul ketika ada ya dari kopi juga bisa. Nah itu. Nah kalau kakak merasa bahwa setiap kali ada pikiran negatif atau pikiran yang mencemaskan dan akhirnya setelah itu selalu merasa GERD, timbul GERD, berarti mungkin bisa jadi kakak perlu melihat kembali sebenarnya sumber penyebabnya itu apa. Kembali lagi ke pikirannya, yang sumber kenapa membuat pikiran-pikiran negatif muncul itu apa, seperti itu Kak. Karena itu tadi memang stres itu bisa berdampak pada fungsi fisik kita. Salah satunya itu tadi GERD, begitu. Tidak ada salahnya untuk kakak kembali berefleksi begitu, kira-kira setiap kali saya GERD itu pikiran apa yang paling sering saya pikirkan? Apa pemicunya? Permasalahan apakah atau apa yang membuat saya tidak bisa tenang? Mungkin seperti itu. Karena kan penyebab GERD bisa macam-macam. Baik, berarti cara menanganinya harus lebih dulu tahu triggernya apa, baru bisa ditangani ya Kak Se. Kak Willy mau ditambahkan? Mungkin sedikit saja. Kalau tidak salah ini namanya psikosomatik ya Kak Se. Jadi gejala stres gejala dari mental yang mempengaruhi fisik. Jadi makanya sampai kayak kita cemas, kita stres, itu tiba-tiba kita merasa fisik kita juga terganggu, kayak muncul lagi GERD, atau yang paling sering mungkin biasanya itu nafas tiba-tiba nafas sesak. Kalau beta sendiri pernah mengalami yang namanya psikosomatik itu nafas, jadi tiba-tiba nafas sesak, nafas berat, dan beta lebih kepada yang kita di teknik mindful, bahkan sampai di cara mengatur pernapasan. Ada dia punya pola-pola sih. Kalau beta biasa ada, kalau salah berapa detik tarik napas, berapa detik tahan, habis lepas. Itu beta merasa itu cukup berhasil sih. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari informasi kayak itu, seperti yang mengatur pernapasan dan mencoba itu. Atau ya yang kayak tadi Kak Shirley bilang juga, kalau teman-teman mengecek lagi atau memvalidasi lagi ini, jangan sampai teman-teman memang belum makan atau jangan sampai tidur ada hanya 2 jam 3 jam baru tiba-tiba langsung aktivitas berat. Jadi banyak hal yang teman-teman perlu periksa lagi begitu. Itu sih Kak yang ditambahkan. Kak Abel bagaimana? Ada yang mau ditanya lagi atau merasa cukup puas dengan jawabannya? Kalau dari jawaban kakak berdua, beta merasa cukup, sudah dapat sedikit gambaran, bukan sedikit sih, banyak gambaran atau informasi bagaimana cara beta mengatasi stres yang tiba-tiba muncul yang akan berakibat pada GERD itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Kak Abel atas partisipasi. Semoga cepat sembuh untuk Kak Abel. Iya, semoga cepat sembuh dan juga bisa nanti menghubungi itu ya, PKH HIMSI NTT Kak Abel. Nah, Kak Gavin tolong dibacakan. Baik, Kak. Terima kasih Kakak. Kak Gavin bisa ditanyakan lagi pertanyaan. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Kakak Melsi Paje lagi, yang kelihatannya Pak Wil juga katanya tertarik dengan pertanyaan ini. Di sini bilang, apakah people pleaser itu termasuk gangguan mental katanya? Willy mau jawab duluan kok atau? Siap Kak, siap. Thank you Kak Se. Kayaknya Kak Shirley kayak langsung kayaknya ini Willy nih, kayaknya ini. Ya, berdealing dengan people pleaser. Makanya tadi beta sempat juga balas kalau ini isu yang topik yang menarik. Dan beta juga berproses dengan people pleaser. Jadi beberapa tahun akhirnya, walaupun beta tahu benar atau tidak sih, tapi menjadi seseorang yang selalu mementingkan orang lain atau mendahulukan orang lain, itu memang cukup berat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang
struggle dengan hal seperti ini, mungkin teman-teman people pleaser. Tapi untuk people pleaser, apakah itu gangguan mental? Mungkin divalidasi lagi ke yang para ahli, psikolog ataupun ya psikolog, psikiater. Jadi kalau sampai menurut beta, kalau sampai mengganggu people pleaser itu, mengganggu teman-teman, maka beta rasa itu perlu teman-teman kayaknya harus stop untuk itu people pleaser dan mencoba untuk fokus kepada diri sendiri dulu, mementingkan diri sendiri dulu dibandingkan orang lain, karena memang kayaknya akan sangat exhausted ya, sangat capek sekali untuk ketong selalu berpikir tentang orang lain, berpikir orang lain urusan. Kadang juga makanya beta sendiri ke duduk-duduk juga lihat orang lain ada susah ke beta yang harus pusing dengan orang lain hidup susah, padahal beta juga susah begitu sebenarnya, atau beta punya masalah juga dalam hidup begitu, yang ke sebenarnya beta harus fokus ke beta diri dulu atau hal-hal yang tentang beta diri dulu. Dan apakah people pleaser itu gangguan mental? Pertanyaannya ya teman-teman perlu berpikir lagi, refleksi lagi. Kalau sampai mengganggu teman-teman punya diri, teman-teman sebaiknya ya beta sarankan berkonsultasi ke psikolog untuk mengatasi itu. Karena memang agak ambigu, karena menjadi people pleaser kan anggaplah ketong baik nih, ketong mementingkan, ketong berpikir tentang orang lain, ketong mencoba melakukan hal baik untuk orang lain. Tapi kalau sampai malah yang ketong lakukan itu malah menyusahkan ketong, kayaknya itu harus dipertimbangkan lagi kebaikan yang ketong berikan ke orang lain. Jangan sampai ketong mencoba menolong orang, ketong mencoba berbuat baik kepada orang, tapi ketong sendiri kesulitan begitu dengan ketong punya diri sendiri. Itu sih Kak, mungkin Kak Sherly menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Willy. Saya silakan Kak C untuk melengkapi. Oh, ya baik, terima kasih Kak Santi dan Willy. Jadi soal people pleaser nih betul ya, seperti Willy tadi bilang, tentu dia adalah gangguan mental begitu. Melihat sesuatu yang berbeda pada orang, itu kita harus lihat itu sebagai mungkin seperti fenomena gunung es ya. Bisa jadi di balik itu ada berbagai macam penyebab. People pleaser mungkin orang yang bisa jadi ya, saya pernah temui kasus di balik orang yang people pleaser itu mungkin di masa kecilnya dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, dia diabaikan oleh orang tua, sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia punya pandangan bahwa ketika saya menyenangkan orang lain, saya tidak akan diabaikan. Saya tidak akan ditinggalkan ketika saya menyenangkan orang lain, menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling saya. Nah itu bisa jadi penyebabnya seperti itu, dinamika psikologisnya seperti itu. Jadi belum tentu itu merupakan sebuah gangguan mental, atau biasanya itu ya gangguan kepribadian dan lain sebagainya, belum tentu, butuh asesmen lebih jauh lagi. Dan mungkin kalau kita bagaimana melihat atau menghadapi orang yang punya tendensi people pleaser, mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain itu, daripada kita susah-susah berpikiran apa yang harus saya lakukan untuk menghindari dia, untuk menjatuhkan dia atau bagaimana. Itu mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang lain, bahwa mungkin si people pleaser ini nih dia punya masalah, dia ada sesuatu, something wrong. Jadi kita menempatkan, kita punya empati, kita punya pemikiran yang berada pada sudut pandang lain, sehingga kita lebih bisa memahami orang itu bahwa oh ya, tidak semua orang itu punya kepribadian yang baik. Maka kalau orangnya seperti itu ya sudah, tidak harus itu tuh mempengaruhi saya, mempengaruhi kehidupan pribadi saya, tidak harus itu tuh merugikan saya. Gitu, karena masing-masing orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin kalau dari saya begitu sih Kak. Baik Kakak, terima kasih banyak. Jadi mungkin kalau dari saya sedikit saja, mungkin itu yang harus di-assess dulu. Itu kita susah untuk mengatakan tidak kepada permintaan itu, lihat motivasinya. Kalau kita susah mengatakan tidak karena kita ingin menyenangkan orang lain saja, itu mungkin bisa dikategorikan people pleaser. Tapi kalau kita melakukan itu memang atas dasar karena kita rasa kasihan, kita memang benar-benar kayak ada compassion, ada rasa empati yang tinggi terhadap orang itu bukan people pleasure. Jadi jangan menjudge dirimu terlalu berlebihan bahwa kamu itu people pleasure hanya karena kamu
sering kali memprioritaskan orang lain daripada dirimu sendiri. Kalau kamu lakukan itu atas dasar kasih dan itu tulus dan kamu tidak terbebani dengan itu, mungkin kamu memang orangnya seperti itu. Mungkin love language kamu itu adalah memberi atau act of service. Jadi ada yang harus bisa membedakan juga sebenarnya kadang-kadang. Kalau saya, karena saya juga merasa apakah saya ini people pleasure atau kalau saya memang love language saya adalah act of service. Jadi memang kalau kita punya bahasa cintanya itu suka melayani, suka membantu, suka memberi tumpangan, itu tuh bukan people pleasure namanya. Jadi jangan karena ada lagi tren istilah people pleasure kita langsung bilang, saya orangnya people pleasure karena saya sangat susah untuk menolak permintaan orang. Mungkin itu ya, atau bagaimana Kak? Oh ya, mungkin tambahkan sedikit Kak terkait dengan bagaimana kita menentukan sampai di mana kita tuh people pleasure. Bukan, bisa dengan kita pertama tuh menetapkan boundaries, batasannya. Ini saya rasa sehat, supaya kita jadi orang yang lebih sehat juga adalah bagaimana kita itu memberikan diri kita boundaries yang seperti apa yang sehat begitu. Sampai di mana saya rasa saya bisa membantu orang lain. Seperti Kak Santi bilang, membantu orang lain, membuat orang lain senang itu bukan hal yang salah. Itu sangat-sangat, itu perbuatan yang sangat-sangat yang sangat baik begitu, yang sangat mulia lah kalau bilang. Tapi batasan supaya kita tidak terjerumus menjadi seorang yang dalam artian sebenarnya people pleaser adalah boundaries. Ada sampai batasan mana kita memberikan kesempatan pada orang lain untuk melanggar itu. Misalnya kalau ada hal-hal yang memang kita rasa saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak berkenan melakukan itu, saya tidak mau, saya belum bisa, it's okay. Jadi membuat batasan yang sehat saja. Sampai di mana ada hal-hal yang saya bisa terima, ada hal-hal yang saya harus tolak, saya harus bilang tidak. Gitu sih Kak. Jadi bagaimana supaya kita tidak jadi people pleaser, saya kira bisa dilihat dari itu. Bagaimana membuat healthy boundaries yang sehat itu seperti apa. Berbuat baik pun menurut kita belum tentu itu baik untuk orang lain. Jadi harus ada lihat dari boundaries. Apa Kak Willy masih mau tambahkan Kak Willy? Iya, sedikit beta menambahkan terkait yang tadi juga dari Kak Santi dan juga Kak Shirley. Mungkin beta tambahkan terkait people pleaser ini, salah satu skill yang paling penting kayaknya komunikasi. Jadi memang berani bilang tidak itu, tapi kembali lagi ke bagaimana teman-teman bilang tidak tapi dengan cara yang bahkan tidak menyakiti orang yang kita harus tolak begitu. Kayak contoh orang meminta kita melakukan sesuatu, bantuan atau meminta pertolongan. Bagaimana teman-teman kalau memang kondisi teman-teman tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, ya kayaknya skill komunikasi teman-teman bisa menjelaskan ke orang tersebut dengan baik begitu. Dan kalau memang toh dianya tidak bisa menerima atau dia kayak malah marah karena kita tidak bisa menolong, ya itu sudah di luar kendalinya kita. Jadi tapi sebisa mungkin menggunakan komunikasi yang baik dalam menolak itu kalau memang teman-teman sendiri tidak bisa menolong. Itu sih Kak, skill penting. Jadi beta benar-benar merasa kalau dengan berkomunikasi yang baik kepada orang yang terkadang akhirnya beta harus boundaries kalau beta memang tidak bisa tolong begitu ya, beta jelaskan ke teman-teman tersebut kalau beta sudah bisa tolong, sorry ya. Bahkan kadang beta sudah minta maaf bahkan minta maaf kan menurut beta sesuatu yang akhirnya ini beta harus tolong begitu, padahal ya besok harus tolong. Kalau memang besok bisa ya sudah besok bisa, that's it gitu. Tapi berkomunikasi dengan menjelaskan kepada dia kondisi, ke contoh apalagi ke teman dekat ketemu sahabat kadang kan ketemu sahabat juga memang dong belum bisa memahami tentang batasan-batasan tertentu ya sudah, karena masih mau menjaga persahabatan ini ya beta jelaskan kondisi beta lagi begini nih, jadi beta belum bisa tolong, mungkin nanti kalau bisa tolong beta tolong begitu atau beta bantu. Itu sih Kak, skill komunikasi juga penting. Itu yang beta tambahkan. Baik, terima kasih. Jadi ingat set boundaries dengan skill komunikasi. Jadi harus tahu batasannya sampai di mana harus membantu dan kapan harus melihat kemampuan diri. Lalu kalau tidak bisa membantu, komunikasikan dengan cara yang setidaknya jangan menyinggung. Oke, Kak Mersinya bilang sangat puas dengan jawaban Kakak. Terima kasih banyak. Oke Kak, Kak Gavin bisa dibacakan berikutnya pertanyaan yang ada. Ya baik, ada pertanyaan dari kakak pemula, katanya begini. Bagaimana cara hadapi orang yang masih simpan dendam dengan kita walaupun masalah itu sudah diselesaikan? Itu katanya. Kasih. Langsung kakak berdua. Mau siapa dulu?
Menarik. Biasanya tadi ketong sempat bahas terkait dikotomi kendali. Apa orang yang simpan dendam ketong sonde pernah bisa mengontrol orang lain punya persepsi, orang lain punya perasaan kepada ketong, apalagi kalau misalnya dia menyimpan dendam. Tapi mungkin yang di sini yang pengen beta highlight itu validasi lagi bagaimana teman-teman tahu dia masih dendam, bagaimana teman-teman tahu dia masih marah kepada teman-teman, apakah karena dari bahasa tubuhnya atau dari ekspresinya, sehingga teman-teman membuat persepsi ini orang kayaknya dia masih simpan dendam. Mungkin divalidasi lagi itu. Tapi kembali lagi kalau terkait pertanyaan ini, bagaimana ketong menghadapi orang-orang yang masih simpan dendam dengan ketong walaupun ketong sudah menyelesaikan itu masalah. Ya kalau memang masalahnya sudah diselesaikan, sudah ada, apalagi sudah ada saling maaf-maafan, respon orang tersebut atau kelanjutan dari itu sudah di luar dari kendalinya teman-teman. Teman-teman tidak bisa membuat orang ini harus kembali suka atau menyayangi teman-teman atau tidak membenci teman-teman, tidak simpan dendam, itu di luar dari kendalinya teman-teman. Jadi daripada teman-teman pusing itu mending baca buku yuk, mending atau ngopi yang lebih menyenangkan diri teman-teman sendiri. Jangan dipikirkan lagi orang tersebut begitu. Menjaga kewarasan lah. Gitu sih Kak Shirley yang tambahkan. Berdoa. Berdoa untuk orang tersebut supaya Tuhan lembutkan dia punya hati. Kalau begitu sisanya serahkanlah pada Tuhan dan orang tersebut yang mungkin sedang dalam saat-saat untuk berproses dan pun diri sendiri. Kalau ketong lanjut dengan ketong pun proses dengan ketong pun diri doa jalan ninja betul untuk orang tersebut. Jadi ya kembali lagi di kita sudah melepaskan pengampunan, forgiveness, acceptance, itu kita sudah deal dengan itu, ya sudah, sisanya ya itu dikontrol dari si orang yang punya dendam. Mungkin seperti itu. Bagaimana Kak Bemula? Saya rasa jawabannya sudah sangat memuaskan. Oke Kak Gavin, supaya jangan berlama-lama. Oke, baik. Sekadar info untuk teman-teman yang baru gabung, kalau ingin bertanya begitu, ketik saja ingin bertanya, nanti kasih tahu Ibu Santi untuk dinaikkan. Ini ada pertanyaan dari pegawai BUMN. Katanya begini, Ibu, kenapa kita bisa memberi solusi pada masalah, tapi untuk masalah kita sendiri sulit gitu? Oke, Kak C. Oke, kenapa sulit memberi solusi pada diri sendiri, padahal kasih solusi orang lain tuh, kalau saya melihatnya mungkin kalau pas kita memberi solusi pada orang lain, kita mengambil sikap seperti drone. Kita tuh layaknya drone yang bisa melihat tuh sekeliling, keseluruhan gitu. Bahkan 360 derajat kita bisa lihat. Karena kita pakai sudut pandang drone. Tapi kalau di kita pun diri sendiri, itu kita pakai seperti kacamata kuda gitu. Kacamata kuda tuh kan dia hanya bisa melihat ke satu arah satu pandangan saya bisa lihat kiri, saya bisa lihat kanan gitu. Jadi satu titik Nah, ibaratnya seperti itu Kak. Jadi itu makanya kadang ketika kita misalnya curhat ke teman, pergi ke profesional, konselor, psikolog, psikiater, di sana para profesional atau mungkin orang-orang terdekat itu mereka bisa bertindak sebagai orang yang bisa melihat dengan lebih luas. Sehingga akhirnya bisa muncul solusi-solusi yang mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya. Seperti itu Kak. Kalau beta mungkin kasih solusi ke diri sendiri sulit, tapi ke orang lain gampang. Mungkin sebaiknya jangan kasih solusi ke orang lain Kak. Coba untuk banyak refleksi diri dulu, banyak memperkuat diri dan mengenal diri sendiri. Biasanya kalau menurut beta, pengalamannya beta sih Kak, lebih kepada saat di situasi itu beta sulit menemukan solusi untuk diri beta sendiri, berarti kayaknya beta belum mengenal diri sendiri begitu. Jadi ini juga salah satu yang penting sih beta rasa untuk ketong semua, kakak-kakak juga mungkin yang nonton, sangat penting untuk mengenal diri sendiri, bahkan sampai di level yang mengetahui teman-teman punya kekurangan, kelebihan, terkhususnya kekurangan ya, karena sering sekali ketong tahu ketemu kelebihan apa, tapi kalau ditanya kekurangan itu ketong sulit begitu, atau ketong sebenarnya tahu tapi ketong denial atau tidak menerima. Karena kalau beta untuk mempelajari
seni apa ya? Oh, ini akan berkaitan dengan self love lagi, kayak mencintai diri sendiri. Jadi kayak mencintai diri sendiri itu tahapannya kalau menurut beta pribadi kayak pertama mengenal diri sendiri, lalu menerima diri sendiri dan juga mencintai diri sendiri. Itu sih. Jadi kalau sudah sampai di mengenal self love, pasti teman-teman bisa memberikan solusi untuk diri sendiri. Itu sih Kak yang menurut beta terkait pertanyaannya. Semoga menjawab. Itu pertanyaan dari siapa tadi Kak Gavin? Oh, dari pegawai BUMN. Oke. Kakak masih ada di sini Kak? Ya. Oke, saya berharap jawabannya sudah bisa memuaskan Kakak. Ya Kak, nanti Kakak bisa chat di bawah. Ada pertanyaan lanjutan dari jawabannya Kakak berdua tadi. Silahkan Kak Gavin, masih ada pertanyaan lain Kak? Masih ada satu pertanyaan tambahan dari Melsi tadi Kak, Ibu. Jadi pertanyaannya begini Ibu. Jadi kira-kira penyakit apa yang muncul ketika memendam emosi dan bagaimana melepaskan emosi yang terpendam? Oke, baik, silahkan Kakak. Sapa dulu Kakak berdua. Kasih dulu Kak. Penyakit yang bisa muncul karena memendam emosi ya Kak. Macam-macam Kak, banyak. Bisa tadi Kak Willy sempat sebut psikosomatis bisa. Karena ketika kita memendam emosi itu kan berarti kita menekan perasaan-perasaan yang harusnya disampaikan, dikelola, kita memendam itu semua dan akhirnya biasanya stres. Biasanya berujung kepada itu tadi tekanan, stres ya. Nah, stres ketika sudah stres, kalau tidak terkelola dengan baik, bisa mengarah pada berbagai macam penyakit, Kak. Bisa jadi itu tadi psikosomatis, tiba-tiba rasa kayak sakit yang tidak bisa dijelaskan pada tubuh, misalkan sakit kepala, biasanya bagian belakang kepala sini nih, karena stres atau pikiran atau sakit kepala, bisa jadi sakit perut, gitu, badan kayak cepat lelah, mudah marah, mudah menangis, ada perubahan di perilaku, intinya ada 3 itu, perubahan di pikiran, perubahan di emosi, perubahan di perilaku. Itu 3 tanda utama ketika stres itu tidak terkelola dengan baik. Gitu. Pikirannya jadi sedih, terus pikirannya tuh jadi pikiran negatif saja terus yang muncul. Emosi, marah-marah terus, sedih terus. Perasaan-perasaan tersebut tidak bisa dikendalikan. Lalu setelah itu dari emosi ke perilaku, jadi menarik diri kah, atau ada perilaku-perilaku yang tidak biasa dilakukan jadinya dilakukan, misalnya agresivitasnya meningkat, banting barang, pukul orang, ada perubahan-perubahan perilaku seperti itu. Jadi dari pikiran, emosi, dan perilaku, 3 hal itu yang kita bisa identifikasi ketika kita tahu stres itu tidak terkendali lagi. Lalu bagaimana cara melepaskan emosi itu dengan cara yang sehat tadi pertanyaannya? Oh ya, baik Kak, saya sambung dari itu. Jadi kita mengenal ada coping stress ya, namanya coping stress. Nanti Kakak bisa baca-baca lebih lanjut. Coping stress bisa macam-macam untuk masing-masing individu. Lakukan aktivitas-aktivitas yang disukai. Kalau sekarang akhir-akhir ini di waktu orang lagi sering olahraga. Saya lihat banyak yang suka jogging, yang suka olahraga, lari sore, pagi, itu salah satu coping yang adaptif yang bisa dilakukan. Itu bisa dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, gitu. Atau itu kan terkait dengan emosi ya. Kalau kita mau langsung ke problem solvingnya, ya kita sampaikan apa yang kita pendam itu kepada targetnya. Selama ini kita pendam itu apa? Yang kita pendam itu kita keluarkan dan kita sampaikan. Itu kita komunikasikan. Itu jadi ada problem solving yang berkaitan dengan langsung menyelesaikan problem, atau kita fokus di coping emosi. Nanti bisa baca-baca lebih lanjut terkait coping mekanisme. Jadi mungkin Kak Willy ingin menambahkan, silakan Kak. Kalau itu mungkin teman-teman langsung pergi ke para ahli. Kalau sudah apalagi kalau levelnya sudah parah ya teman-teman. Dan psikosomatik itu juga cukup mengganggu soalnya. Nah, untuk mengatasi kayak penyakit-penyakit apa yang bisa timbul, sebenarnya jangan ini sih yang beta pengen highlight, jangan sepelekan kesehatan mental itu teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman sampai mendapatkan
masalah mental atau gangguan mental, pasti dia akan berdampak ke fisik kalau tidak diatasi. Karena dua-dua itu harus seimbang sebenarnya. Kadang ketong malah fokus ke kesehatan fisik, tapi ketong sudah menjaga kesehatan mental, ya sama saja karena nanti dia akan berdampak ke kesehatan fisik. Jadi kalau teman-teman merasa untuk mengatasi itu saat pergi apalagi pergi ke dokter dan tiba-tiba mereka bilang ini tidak ada sakit apa-apa secara fisik, sebaiknya teman-teman pergi ke dokter yang bagian mental, yang psikolog ataupun psikiater. Itu sih Kak yang ditambahkan. Kan tadi juga Kak Willy sudah ketik alamat IG untuk konsultasi dan itu gratis ya Kak? Kalau untuk konsultasi yang gratis kita ada di nomor 119 extension 8. Itu konsultasi yang gratis. Itu dilayani oleh psikolog seluruh Indonesia. Atau kakak-kakak yang mungkin ada di Kupang, itu kesempatannya besar sekali karena biasanya IMSI NTT itu menyelenggarakan konseling gratis. Biasanya kita kerjasama dengan gereja. Kemarin kita baru habis kegiatan di CFD, ada konseling gratis di CFD, dan ada beberapa kita aktif melakukan kegiatan konseling gratis. Jadi silakan kakak-kakak, terutama yang ada di Kupang, mau memantau IG-nya IPK HIMSI atau HIMSI NTT, banyak informasi disampaikan di situ. Kasih banyak dan Kak saya ada di sana juga ya teman-teman untuk IPK HIMSI. Oke Kak Gavin silakan dibaca, mungkin itu ada pertanyaan dari Kak Amore. Ya baik, pertanyaan dari Kak Amore ini katanya begini, bagaimana mengatasi hidup di lingkungan yang masih patriarki, khususnya tentang budaya menikah di usia tertentu. Sudah coba seni malas tahu atau bodoh amat, tapi tetap saja tekanan lingkungan sekitar cukup buat tertekan dan takut melangkah ke depan. Kalau untuk Kak Amore kayaknya susahnya Kak Amore pindah negara. Terpotong Kak Se, tadi bilang apa Kak? Oh iya, sorry. Saya ulangi, Kak Amore kayaknya susahnya pindah negara Pak. Pindah negara ya. Lari saja dulu Kak, lari saja dulu, kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Oke Kak. Itu aja Kak, atau mau ditambahkan? Lingkungan ya, karena problemnya kan tadi dari pertanyaan kamu kalau yang saya tangkap sudah menerapkan malas tahu atau bodoh amat, tapi sisi lain ada tekanan dari lingkungan. Berarti kan yang sudah Kak selama ini kontrol adalah Kak pun diri sendiri, yang sudah berhasil lah selama ini Kak kontrol. Tapi yang tidak bisa Kak kontrol sekarang berarti ada di orang lain, di lingkungan, di eksternal gitu. Berarti ya itu adalah bagian dari kita penghidup. Inilah realita kehidupan bahwa terkadang yang bisa kita kontrol, bukan terkadang tapi always, yang selalu kita bisa kontrol, yang kita bisa kendalikan, yang kita bisa kelola adalah kita pun diri sendiri. Lingkungan sekitar, orang lain, orang di sekitar kita itu sulit untuk kita mendesain mereka, membuat mereka untuk sama dengan apa yang kita percayai dan kita yakini. Paling saya hanya bisa memberikan penguatan untuk Kak Amore bahwa yakinlah dengan apapun pertimbangan yang Kak punyai sekarang, dan tetap berharap pada masa depan yang pasti akan lebih baik. Walaupun kita tinggal di lingkungan atau situasi yang kurang mendukung. Seperti itu Kak, mungkin dari saya seperti itu. Kalau dari beta ini sih Kak, sebenarnya kalau bicara soal patriarki dan juga tentang kesehatan mental, mungkin sebenarnya ini kita bicara gender karena dua pihak ya, antara laki-laki dan perempuan sebenarnya mereka akan punya kecenderungan beberapa hal yang harus mereka perhatikan terkait kesehatan mental. Karena oke lah, kita bicara soal perempuan mungkin mendapatkan ekspektasi peran yang membebani. Sebagai perempuan saya harus begini-begini, bahkan mungkin sampai kayak sesuatu yang tekanan-tekanan yang berbasis gender. Tapi di laki-laki itu juga mendapatkan sebenarnya tekanan tersendiri juga dari patriarki itu, kayak maskulinitas beracun atau mereka yang harus menjadi sosok laki-laki yang mencari uang, tekanan-tekanan seperti itu juga yang mereka dapatkan.
Jadi sebenarnya dua pihak ini akan mendapatkan porsi tekanan mereka masing-masing kalau kita bicara soal patriarki. Tapi kembali lagi sih Kak, yang kayak tadi Kak Shirley bilang bahwa pentingnya ketong memahami atau ketong mempelajari dikotomi kendali. Ketong berada di negara yang memang patriarki itu salah satu hal yang akan sering ketong temui, kayak oke, laki-laki kepala keluarga, oke, laki-laki yang harus bekerja menghidupi perempuan, mencari nafkah. Padahal kalau misalnya ketong ketong being mindful, ketong lebih berpikir tentang ini ketong beta tidak bisa kendalikan, toh kalau misalnya beta menjadi laki-laki yang juga tidak bisa menjadi kepala keluarga atau belum mendapatkan pekerjaan, ya itu di luar kendalinya beta begitu, atau tuntutan-tuntutan dari perempuan-perempuan atau dari laki-laki itu juga begitu sih Kak. Belibet ya, atau apa sih, pokoknya itu sih yang beta mau tekankan tentang patriarki dan kesehatan mental. Jadi penting sekali ketong mempelajari tentang mindfulness dan dikotomi kendali, karena ketong lagi berada di Indonesia guys ya. Apalagi NTT ya, maksudnya kayak ya lu di NTT, lu laki-laki lu harus bayar belis bro, dan belisnya mahal. Semangat juga untuk para laki-laki dan perempuan. Nanti saya pindah ke Konoha. Oke Kak, intinya anggap saja suara-suara yang dari sekeliling itu hanyalah gong yang gemerincing, jangan mempengaruhi apa yang menjadi pendirian Kakak. Intinya Kakak memilih untuk di posisi sekarang pasti karena Kakak punya pertimbangan tertentu. Jadi fokus kepada apa yang menjadi tujuan Kakak. Mau pindah di Konoha pun Kak, pasti akan ada tantangannya. Pindah kemanapun akan selalu ada hal-hal yang buat kita pasti rasa tidak nyaman karena itu sudah hidup di dunia. Kak More, kita harus menerima kenyataan ya bahwa dimanapun kita berada akan ada selalu tantangan-tantangannya. Masih ada pertanyaan Kakak Gavin? Kalau pertanyaan di dalam kolom komen itu kayaknya tidak ada lagi info, tapi beta mau bertanya. Silakan. Beta mau tanya tentang tersinggung. Kadang saya juga mudah tersinggung atau orang juga yang cepat tersinggung dan tapi saya tidak merasakan itu gitu. Kenapa kadang-kadang hal yang kita lakukan itu tuh membuat orang lain tersinggung, tapi kita sendiri tuh tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah, begitu Kak. Begitu Kakak Gavin? Iya. Gitu saja. Pertanyaan filosofis. Intinya kenapa ada perbedaan level tersinggung ya di masing-masing orang? Karena kalau dilihat dari psikologis, setiap orang punya pengalaman background hidup nih masing-masing beda-beda ya. Cara dia dibesarkan, cara dia mempelajari bagaimana komunikasi sosial dengan orang lain, interaksi sosial dengan orang lain, orang yang katakan kita beda budaya saja, apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang membuat tersinggung, belum tentu orang yang di Jawa sana merasa tersinggung dengan itu. Sebaliknya, orang di Jawa merasa bahwa apa yang mungkin kita pun bercandaan itu kasar, atau kita tuh terkesan marah-marah. Orang Timur, orang NTT itu terkesan kayak suka marah-marah, suaranya besar. Bisa jadi mereka tersinggung dengan itu. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, kita merasa sebagai orang NTT sendiri, itu dia tidak marah-marah. Dia lagi bercanda, dia berkomunikasinya wajar-wajar saja gitu. Jadi kenapa level ketersinggungan orang beda-beda? Karena itu balik lagi setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, gaya parenting yang berbeda, lingkungannya berbeda, cara dia belajar bagaimana berkomunikasi itu beda. Jadi kalau kita bisa memahami ini, kita bisa meningkatkan kita pun empati terhadap orang lain, bahwa dia tersinggung mungkin karena dia seperti ini, sedangkan saya anggap itu tidak hal yang tersinggung. Bukan berarti tidak valid, perasaan dia tidak valid atau perasaan saya tidak valid. Itu keduanya valid, karena itu sama-sama kita rasakan gitu. Bagaimana kita respect dengan orang punya masing-masing level ketersinggungan. Kalau kita bisa respect itu, kita akan tidak terlalu ambil pusing tentang bagaimana orang lain menanggapi sesuatu hal, kan bisa jadi itu karena mereka punya pandangan beda-beda. Begitu Kak. Jadi intinya respect. Mungkin dari saya seperti itu. Itu Gavin. Itu perasaan dia valid, perasaan kamu juga valid, tapi intinya kalau sudah tahu kondisinya seperti itu harus meningkatkan rasa respect terhadap satu sama lain mungkin.
Kak Willy mau ditambahkan Kak? Beta ini sih Kak mungkin terkait lebih kepada ketong tersinggung dengan orang. Eh, Benar sekali yang tadi Kak Shirley sampaikan. Beta akhirnya pasti beta juga pernah mengalami yang kayak begitu, kayak tersinggung dengan orang. Dulu-dulu waktu yang masih bocil, unstable, emosional gitu ya. Kayak contoh ini orang gas-gas motor, beta yang emosi, begitu beta yang tersinggung. Tapi akhirnya lebih belajar mindful, lebih belajar kayak memahami orang lain begitu, dengan melihat orang lain sebagai manusia begitu. Manusia itu melihat orang lain sebagai manusia, maksudnya ini orang dia bertumbuh di mana, lingkungan yang mana, dia bagaimana parentingnya, dia dididik sebagai seperti apa, seperti itu. Akhirnya lebih bisa memahami, lebih bisa menerima orang lain begitu, dan tidak cepat tersinggung atau tersulut emosi. Itu semoga relate ya, yang tersinggung dan tersulut emosi. Tapi memang dulu tuh beta sempat emosi, kayak tiba-tiba baru ketemu orang, langsung ini orang punya cara berperilaku seperti ini buat beta tersinggung, dan dia punya cara bicara buat beta tersinggung. Tapi setelah mulai belajar tentang mindful, belajar tentang melihat orang lain sebagai wujud, sebagai sosok manusia itu sendiri, akhirnya lebih memahami kayak apa yang beta lihat kepada beta sendiri sebagai beta manusia. Beta bertumbuh di lingkungan seperti apa yang buat beta punya kepribadian seperti ini. Beta mencoba mengaplikasikan itu juga kepada cara pandang beta terhadap orang lain. Oh ini contoh kayak ini orang ini datang kayak kasar sekali di bicara omong, tapi setelah beta gali lagi lebih dalam tempat dia bertumbuh itu, ya memang dia di keluarga yang parentingnya seperti ini, yang membuat dia berkomunikasi dengan orang lain itu seperti ini. Jadi akhirnya lebih menerima, lebih memahami, oh orang seperti ini dia kenapa dia begini, karena dia begini. Itu sih dia punya tambahan. Jadi itu juga dipengaruhi oleh latar belakang parenting dan segala macam dari Kakak Willy dan Kak Shirley. Jadi itu juga menerima manusia sebagai manusia ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Mereka masih manusia, masih berproses. Jadi teman-teman yang masih ada di chat ini, mungkin masih ada pertanyaan tambahan atau tidak ada lagi, saya kurang tahu. Tapi kita terpaksa harus menutup live kita karena sudah sangat telat juga. Kak Willy juga masih di jalan, belum sampai rumah. Kak Se juga masih banyak schedule lain habis ini. Jadi saya harap kita bisa bertemu lagi di kesempatan atau diskusi berikutnya teman. Terima kasih banyak Kak Willy dengan Kak Shirley. Kasih sangat insightful, sangat membantu, dan sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan saya percaya bagi teman-teman lainnya. Semoga kakak berdua diberkati Tuhan dalam segala aktivitasnya, segala pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih Kak Santi, Willy. Terima kasih Kak Santi, terima kasih Kak Shirley. Semoga bertemu nanti. Sangat luar biasa. Dadah, sampai bertemu lagi. Nanti See you guys, see you. Teman-teman, dulu bilang sampai jumpa Kak Willy sama Kak Se yang masih di bye-bye See you. kakak.